Oke, ya, jadi pada mata kuliah rekayasa pelaksanaan bangunan sungai dan pantai, pada mata kuliah ini cuma ada dua pengampu ya, ada dua pengampu. Jadi untuk yang rekayasa sungai atau bangunan sungai itu nanti sama saya untuk 7 pertemuan. Kemudian sisanya terakhir itu nanti setelah UTS akan diambil alih sama bangunan pantai sama Bu Ida seperti itu. Oke, jadi ini rekayasa sungai. Jadi karena kemarin kita kepotong satu pertemuan yang tidak bisa dihadiri dikarenakan ada agenda ke-17-an, berarti dengan saya nanti sisanya tinggal 6 pertemuan seperti itu. Jadi kurang lebih kita akan bahas mulai dari dasar teori desain bangunan air sampai nanti mendesain bangunan air. Jadi sebenarnya mata kuliah materi ini yang akan saya sampaikan pada beberapa pertemuan yang akan datang itu beberapa udah pernah saya bahas di mata kuliah KBA kemarin. Kalau yang ketemu sama saya terkait masalah analisis hidrologi, hidrolika dan lain sebagainya kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk beberapa software yang akan kita gunakan di sini, mungkin beberapa ada yang belum familiar sama Hikras, tapi angkatan 17-18 seharusnya ini udah familiar lah sama Hikras. Mungkin ditambah beberapa fitur analisis seperti itu. Habis itu kita ada analisis stabilitas lereng, nanti menggunakan GeoStudio, itu software geotek sebenarnya. Cuman nanti kita nggak akan terlalu dalam di sana, cuman kita akan melakukan simulasi gimana stabilitas lereng juga berpengaruh pada desain bangunan air di sungai seperti itu. Oke, Oke, mungkin yang belum pernah ketemu saya, nama saya Ria Mantasa, biasanya dipanggil Mantasa term kedua ini, seperti itu. Oke, mungkin untuk membuat gambaran gimana nanti untuk selama 7 pertemuan ini di mata kuliah bangunan rekayasa sungai seperti itu, mungkin akan saya sedikit jelaskan gambarannya seperti apa. Oke, jadi yang pertama ini kemarin terkait tugas reading itu ada di pekan pertama, tugas reading ya. Jadi reading itu harapannya adalah bisa apa istilahnya, memberikan gambaran sebenarnya apa sih yang akan kita lakuin selama mata kuliah nanti berlangsung seperti itu. Ini dari tugas reading. Oke, habis itu kita masuk ke konsep teorinya. Jadi ketika kita berbicara masalah bangunan air, konsep teorinya adalah kita perlu paham dulu masalah analisis hidrologi dan hidrolika. Ini hidrologi sama hidrolika yang akan kita bahas pada hari ini. Kayak gitu. Oke, itu untuk pertemuan yang kedua. Nah, untuk pertemuan yang ketiga, kita lebih banyak ke modeling aja. Modeling kemarin, kalau nggak salah ketika KBA berlangsung, itu lebih banyak ke steady ya, Hikras-nya steady. Yang steady. Ini nanti kita ada beberapa yang seperti unsteady, dan beberapa fitur lain yang lebih, apa istilahnya, improve dari basic kemarin ketika cuman masalah steady kayak gitu. Mungkin beberapa peserta atau mahasiswa yang mungkin belum familiar sama Ikras, nanti mungkin bisa dibantu sama kelompok studinya seperti itu, seperti apa Ikras dan gimana cara runningnya kayak gitu. Cuman untuk pertemuan yang akan datang kita juga akan praktek juga masalah itu, yang masalah steady sama unsteady. Kecuali yang kemarin juga udah ambil TA masalah Ikras yang bagian unsteady mungkin lebih familiar ya dan lebih gampang buat ikutinya nanti. Oke, untuk pertemuan keempat, salah satu bangunan sungai yang kita bahas adalah kita akan bahas masalah Sabodam. Itu juga kan ada beberapa yang TA-nya juga Sabodam, sepertinya juga lebih gampang buat ngikutin nanti Sabodam seperti apa. Kemudian setelah itu kita masuk ke stabilitas lereng, pertemuan kelima, stabilitas lereng dan bendungan. Oke, jadi mungkin untuk beberapa mahasiswa udah familiar masalah stabilitas lereng, gimana cara ngitungnya, apalagi yang desain bendungan seperti apa. Cuman di sini kemarin kayak cuman empiris ya. Jadi untuk stabilitas lereng nanti kita akan analisisnya pakai empiris
Sama numerik. Empiris ya rumus-rumus biasa lah terkait pakai Excel dan lain sebagainya. Kalau numerik kita pakai software juga. Jadi ada yang student version itu GeoStudio, nanti bisa dipakai untuk melakukan analisis stabilitas lereng. Mungkin Marit bisa di-mute terlebih dahulu. Oh iya Pak, maaf. Oke. Oke itu ya. Jadi untuk yang pertemuan ke-6 dan ke-7 ini lebih ke scoring buat UTS. Jadi UTS untuk praktikum di sini bukan written, nanti kebanyakan mungkin verbal sama beberapa project. Jadi mungkin yang udah pernah ngikutin kelas saya sebelum-sebelumnya udah tahu ya konsep untuk projectnya nanti seperti apa kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk bangunan sungai yang ada di sungai dan analisisnya, berapa analisis yang akan kalian temui nanti untuk beberapa pertemuan yang akan datang, kurang lebih seperti itu. Nanti untuk setelah UTS, nanti untuk bangunan pantai nanti sudah pindah ke dosen lain. Jadi nanti mungkin beberapa proyeknya akan pindah ke bagian pantai dekat laut. Karena ini masih di bagian apa istilahnya? Di bagian hulu atau di bagian tengah-tengah dari suatu das. Kalau yang pantai kan di bagian hilir. Nanti beda lagi untuk analisisnya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Oke, jadi pertama seharusnya ini adalah penjelasan mengenai analisis hidrologi sebenarnya. Cuman karena analisis hidrologi adalah analisis yang seharusnya udah kalian dapetin di mata kuliah ketika D3 kemarin, ya sebenarnya ini beberapa materi sudah ada di kuliah D3 kemarin ya. Cuman mungkin beberapa mahasiswa mungkin beda pengampu, jadi mungkin beda treatmentnya ketika analisis dan lain sebagainya. Jadi mungkin tidak ada salahnya nanti kita ulang lagi. Jadi mungkin beberapa yang udah pernah ngikutin materi ini, ya refresh kembali aja. Jadi mungkin nanti lebih memperdalam gimana cara melakukan analisis yang lain kayak gitu. Oke, kita masuk ke konsep ini dulu aja. Konsep bangunan air ya. Konsep bangunan air. Dimanapun bangunan air ini tidak hanya terpaku pada di sungai aja, tapi juga bisa di daerah irigasi, bisa di daerah pantai dan lain sebagainya. Oke, jadi awalnya kita bahas masalah analisis hidrologi. Ini sebenarnya udah familiar ya. Kayaknya di SMA, di SMP juga ada siklus hidrologi seperti apa gitu kan. Mulai dari laut, kemudian naik ke atas, jadi presipitasi, mengalir ke das, kemudian jadi run off, kemudian balik lagi ke laut, kayak gitu kurang lebih seperti itu untuk siklus hidrologi. Untuk analisis hidrologi, saya pikir untuk konsepnya udah familiar semua, jadi nggak perlu saya ulangi dasarnya. Mungkin untuk masalah analisis hidrologi kita akan lebih memperdalam terkait gimana cara ngitungnya, terus kenapa pakai metode ini dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, konsep bangunan air ini beberapa sudah pernah saya state di beberapa pertemuan ketika di mata kuliah saya seperti itu. Gini, mungkin beberapa banyak orang lebih apa ya, agak susah gitu ya, agak susah bagaimana sih cara mendesain bangunan air yang benar kayak gitu kan. Karena kebanyakan mungkin masih blur gitu ya, awalnya harus ngitung apa, habis itu ngitung apa dan lain sebagainya sampai akhirnya nanti ngitung apa kayak gitu. Kalau kita berbicara masalah struktur, kan itu udah ada kayak apa ya, visualisasinya. Jadi kalian mau bangun gedung kayak gitu perlu berapa lantai, kemudian bebannya apa saja, beban mati, beban hidup, kemudian beban gempa kayak gitu kan. Jadi kalau kita berbicara masalah struktur gitu ya, struktur, habis itu transport, geotek, manajemen konstruksi, dan lain-lain. Itu adalah beberapa bagian teknik sipil yang berhubungan sama benda-benda yang ada di bumi. Maksudnya bendanya ada di sekitar kita itu gampang untuk memprediksi. Jadi kalau kita pengen membuat suatu rumah 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai, kita bisa mengontrol bebannya berapa, kemudian desain seperti apa, seperti itu. Transport juga sama. Jadi kayak kita bisa mendesain berapa kendaraan yang bisa melewati jalan ini,
Kemudian rekayasa lalu lintas juga bisa. Jadi itu sesuatu yang bisa kita kendalikan di darat. Kita sebutnya darat gitu aja, daratan. Geotek juga sama. Jadi kita pengen bangun suatu struktur kayak gitu kan di atasnya, kan kita perlu tahu terlebih dahulu pondasinya seperti apa, karakteristik tanahnya seperti apa, dan itu kita bisa analisis di darat. Nah, berbeda sama bangunan air. Karena ini adalah suatu bangunan sipil yang menampung air, dan air itu berhubungan sama siklus hidrologi, dan siklus hidrologi berhubungan sama itu yang mulai dari laut ya, dari laut kemudian evaporasi sampai nanti menjadi awan, kemudian presipitasi dan lain sebagainya, yang artinya itu adalah berhubungan sama iklim. Data iklim ini adalah sesuatu data yang tidak bisa dikendalikan sama manusia. Kayak apa ya? Kita nggak bisa mengendalikan curah hujan. Curah hujan kita nggak bisa, apalagi ya? Eh, Suhu udara, kemudian lamanya penyinaran ketika kita berbicara masalah irigasi, kemudian kecepatan angin dan lain sebagainya, itu kan sesuatu yang tidak bisa dikontrol sama manusia. Jadi ketika kita mau mendesain bangunan air di darat sini ya, misalnya di sini ya, entah itu berupa bendungan atau berupa kolam retensi dan lain sebagainya, berarti untuk yang pertama kali kita analisis adalah analisis hidrologi. Jadi kalau kita pengen bangun atau mendesain suatu drainase seperti itu, kan kita perlu cek analisis hidrologinya terlebih dahulu sebelum masuk ke desain bangunan airnya. Sama halnya ketika kita berbicara masalah uh, bendungan, kita perlu cek analisis hidrologinya terlebih dahulu. Seperti apa. Kemudian kalau kita berbicara masalah bangunan air di sungai seperti Sabodam dan lain sebagainya, itu pasti awalnya pasti analisis hidrologi. Kita pasti membutuhkan data curah hujan. Data curah hujan kayak gitu. Nah, mungkin konsepnya adalah seberapa banyak sih sebenarnya data curah hujan yang kita gunain untuk mendapatkan kriteria debit untuk desain yang baik kayak gitu kan. Ini tadi kayaknya ada di kuis ya, seberapa banyak, apakah 10 tahun, 20 tahun, dan seterusnya kayak gitu. Oke, jadi kalau digambarin ya, kalau digambar, misalnya kita mau membangun suatu bendungan atau bangunan air, drainase, atau irigasi gitu ya tahun ini, 2021. Kan kita belum tahu nih karakter iklim atau cuaca curah hujan di 2021 seperti apa. Itulah kenapa kita menggunakan data-data historis mulai dari 2020, 2019, mungkin sampai 1990 kayak gitu kan, untuk mengetahui gimana sih karakteristik curah hujan di suatu daerah kayak gitu. Karena karakteristik selain ini ya, selain data curah hujan, jadi kita kalau bikin desain bangunan air, drainase dan lain sebagainya di daerah satu dengan yang lain kan beda-beda. Di daerah Jogja itu pasti akan beda sama daerah di Sumatera, Papua, Kalimantan kayak gitu yang mungkin curah hujannya lebih tinggi. Jadi kalau misalnya di daerah Jawa gitu ya, kita ketika desain drainase atau sungai seperti itu, dimensinya cuma segini, itu kan lebih kecil kayak gitu. Ternyata ketika kita bikin desain bangun air, drainase atau sungai seperti itu di daerah Kalimantan, ternyata uh, perlu dimensi lebih besar. Hal ini dikarenakan ini curah hujan di Jawa sama Kalimantan itu beda, sehingga analisis juga berbeda. Jadi kita nggak bisa bikin atau membuat suatu desain bangunan air di daerah Kalimantan, tapi pakai data curah hujannya di daerah Jawa atau di daerah Sumatera kayak gitu, karena karakteristiknya berbeda. Topografinya juga berbeda, kayak misalnya kelandaian dan lain sebagainya, itu nanti kita bahas di masalah hidrolikanya. Cuma kita ini masih bahas masalah hidrologi ya, kurang lebih seperti itu. Oke, nanti di hidrologi ini sebenarnya ini kan ada banyak tahun ya. Nanti kita di sini uh, luarannya adalah data debit, data debit kala ulang di sini. Nah, dari data debit ulang ini, kala ulang inilah kita akan bisa dapat dimensi-dimensi hidrolika bangunan air yang kita pengen. Jadi kita bisa dari data kala ulang ini ya, entah itu kala ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25, 50,
100 sampai 1000 kayak gitu. Nah, di sini adalah cikal bakal di mana kita bisa menentukan desain bangunan air. Jadi kalau kita pengen bangun drainase misalnya, desain drainase, mungkin kita perlu atau cukup pakai Q25 atau Q5 atau Q10 tergantung luas areanya seperti itu. Karena kalau kita bangun atau desain satu drainase pakai Q1000 ini akan boros sekali karena debitnya besar. Kemudian kalau kita pengen bangun bendungan, maka kalau kita bangunnya pakai Q2, otomatis ini apa ya, bisa diprediksi bahwa bendungan itu nggak akan menampung seluruh volume banjir atau volume curah hujan yang masuk di daerah tersebut sekian tahun kayak gitu. Karena biasanya untuk bendungan ini kita biasanya pakai Ki yang lebih besar, mungkin Ki 100, Ki 500, Ki 1000 kayak gitu. Nah, untuk yang Ki ini sebenarnya ada beberapa standar yang udah ditentukan sebenarnya. Entah itu di apa istilahnya, mungkin di SNI atau di lain-lain kayak gitu, itu harusnya ada kayak irigasi di situ, irigasi primer, sekunder itu kan ada SNI-nya atau kriteria perencanaan. Ketika kita merancangkan irigasi di daerah X atau Y, kita perlu Q-nya berapa, Q5 dan seterusnya. Oke, jadi sebenarnya adalah di situ. Jadi kuncinya adalah ketika kita pengen melakukan desain bangunan air, kita perlu terlebih dahulu menganalisis hidrologi sampai dapat ininya, Q-nya ini. Kayak gini. Oke, ini Q-nya ini baru kita bisa menganalisis kita pengen desain apa. Itu lebih gampang. Jadi kalau kita udah punya seluruh Q-nya di sini, kita lebih gampang kita dapat misalnya kita diminta untuk bangun air banyak variasinya ya di suatu das, kita disuruh bangun drainase, bendungan, irigasi dan lain sebagainya, maka kita udah punya basic, bukan basic apa istilahnya, data awal, data utama ketika kita pengen melakukan analisis ke arah sana kayak gitu. Setelah itu ketika kita udah dapat sini hidrologi, kita baru ke masalah hidrolikanya ini. Nah, hidrolikanya ini tergantung sama bangunan airnya. Karena di drainase kan bentuknya seperti ini kan, di drainase. Bendungan seperti ini bentuknya. Irigasi juga sama. Beda-beda. Jadi setelah kita dapat hidrologi, hidrolikanya ini tergantung pada karakter masing-masing bangunan air yang kita pengen bangun. Jadi misalnya kita pengen bangun drainase, paling pakai rumus Q sama dengan A kali V udah cukup. Kayak gitu kan. Tapi kalau bendungan kita nggak bisa cuma pakai rumus yang ini aja. Kita pakai rumus-rumus yang lain. Karena ini juga berhubungan sama volume tampungan. Kemudian ada apa namanya, perencanaan kantong lumpur dan lain sebagainya itu beda-beda. Kalau irigasi karena ini kurang lebih karakteristiknya sama dengan drainase, kurang lebih rumusnya pakai rumus yang simple Q sama dengan A dikali V udah cukup bisa dapat dimensinya. Dimensi yang dimaksud adalah ini lebar bawah, lebar atas, tinggi irigasi atau tinggi saluran. Kalau bendungan kan kita perlu cek tinggi bendungannya berapa, lebar atasnya berapa, lebar bawahnya berapa, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu gambarannya ketika kita mau mendesain bangunan air. Oke, kurang lebih konsepnya seperti itu, konsep awal yang akan kita lakukan selama beberapa pertemuan yang akan datang. Cuma nanti kita lebih komprehensif ke detail-detailnya. Jadi mungkin kalau kita berbicara masalah hidrolika, mungkin rumusnya udah pernah kalian temuin ketika ujian. Atau kalian udah punya gambaran, oh dimensinya cara ngitungnya seperti ini. Tapi kalau di-apply, diimplementasikan di lapangan kurang lebih seperti apa, nanti kita bahas di pertemuan terkait saluran, sungai, atau drainase. Lebih utamanya sungai sih sebenarnya, karena kita mata kuliahnya di sungai, seperti itu. Oke, ini mungkin beberapa materi udah pernah kita bahas di mata kuliah sebelumnya, jadi hanya mengulang saja. Tapi mungkin ada beberapa yang mungkin lupa, kita review sebentar masalah menggambar das. Oke, jadi awalnya sebelum kita melakukan suatu analisis hidrologi ya, kan tadi awalnya kita perlu analisis hidrologi. Nah, awalnya adalah kita perlu menggambar das terlebih dahulu. Nah, das ini adalah apa ya istilahnya? Das itu berbeda sama daerah.
Misalnya seperti ini. Jadi kita pengen bangun suatu bangunan air di daerah Jogja seperti itu. Nah, dasnya ini bisa jadi kita mengikuti atau ada das yang dari daerah lain. Jadi misalnya ternyata das Jogja itu berhubungan sama das di dekatnya, seperti Klaten atau Solo seperti itu. Kemudian misalnya kita pengen menganalisis suatu bangunan air, analisis hidrologi bangunan air di Depok atau Jakarta kayak gitu kan. Jadi kita nggak bisa cuman mengandalkan peta administrasi Depok atau peta administrasi Jakarta, tapi harus dasnya. Karena kalau kita berbicara masalah hidrologi, kita berbicara masalah das. Oke. Oke, mungkin sebelum kita lanjutin ada pertanyaan dari penjelasan ini tadi, konsep gimana cara mendesain bangunan air, garis besarnya seperti apa. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutin ya, itu menggambar das. Beberapa teori mungkin tidak perlu saya berikan penjelasan secara komprehensif, karena ini merupakan suatu integrasi dari mata kuliah sebelumnya sebenarnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi misalnya ini ya, misalnya Jogja lokasinya di bagian sini, lokasi Jogja. Maksudnya kita pengen bangun misalnya bendungan atau bangunan sungai atau sabodam di daerah sini. Tapi karena ini merupakan suatu daerah administrasi dan bukan daerah das, bukan daerah aliran sungai, maka kita perlu melakukan perluasan agar daerah yang kita analisis adalah membentuk suatu das. Jadi intinya adalah suatu das itu kayak apa ya istilahnya? Unit alam berupa kawasan yang dibatasi oleh pemisah topografis berupa punggung bukit yang menampung, menyimpan, dan mengalirkan curah hujan. Jadi kurang lebih das itu kayak ada topografi yang lebih tinggi yang membatasi suatu das sehingga airnya itu berkumpul di suatu sistem sungai seperti ini. Kurang lebih seperti itu untuk konsepnya. Jadi sebenarnya BPDAS kemudian Balai Besar Wilayah Sungai itu mereka sudah punya peta das masing-masing sebenarnya. Jadi ketika kalian mau melakukan analisis suatu bangunan air di daerah X, Z, Z kayak gitu, kalian tinggal ke Balai Besar Wilayah Sungai tersebut, habis itu lihat peta dasnya seperti apa, baru kalian melakukan analisis di situ. Cuman ketika kita tidak menemukan akses das di instansi tersebut, sebenarnya kita juga bisa melakukan apa istilahnya, delineasi sendiri, misalnya di AutoCAD, di GIS seperti itu terkait untuk menggambar suatu daerah aliran sungai atau catchment atau daerah tangkapan air. Karena misalnya kalau kita pengen melakukan suatu analisis hidrologi atau hidrolika di suatu das yang lebih kecil atau subdas kayak gitu, kan kita mungkin nggak akan memakai seluruh das keseluruhan gitu kan. Mungkin kita cuma pakai sub catchment-nya seperti ini, cuman kecil kayak gitu. Jadi kita bisa melakukan delineasi sendiri. Ini bentuknya masing-masing seperti bulu burung, bentuk radial, bentuk paralel, kurang lebih seperti itu. Nah, tadi ketika saya bilang kita bisa analisisnya sub-catchment, itu kurang lebih seperti ini. Misalnya ini dasnya das Bengawan Solo gitu ya. Ini kan das Bengawan Solo kan besar. Maksudnya kalau kita pengen melakukan analisis cuma di daerah Bojonegoro misalnya, di Bojonegoro misalnya, kan kita mungkin nggak perlu seluruh das ini kita ambil, kemudian luasannya kan besar ini nanti ya. Luasnya kan besar sampai kilometer persegi. Mungkin di Bojonegoro kita cukup yang catchment-nya ini aja, kita bikin delineasi, kemudian jadi sub-catchment, jadilah luasnya cuma di sini doang. Jadi lebih detail ketika kita melakukan analisis bangunan airnya. Ini juga berpengaruh tadi ya, kan kita ada banyak bangunan air tadi, ada sungai, drainase, irigasi, kemudian bendungan kayak gitu. Kalau kita berbicara masalah sungai atau drainase, mungkin lebih ideal atau lebih detailnya itu ketika kita melakukan delineasi catchment-nya itu nggak terlalu besar, maksudnya lebih spesifik ke daerah tersebut.
Misalnya kita pengen melakukan analisis di tadi ya, sungai di Bojonegoro, berarti kita nggak perlu melakukan analisis sampai Bengawan Solo semuanya. Karena Bengawan Solo ini kan sampai ke Solo, Ngawi, mana lagi? Maksudnya ke banyak kota gitu kan. Kalau kita melakukan seluruh analisis ke sana, kemungkinan yang terjadi adalah dimensi salurannya itu kurang bisa kelebihan atau mungkin tidak efektif atau boros, kurang lebih seperti itu. Kalau kita berbicara masalah ketika kita pengen melakukan konstruksi bangunan airnya itu drainase atau sungai atau mungkin bangunan lebih kecil, irigasi dan lain-lain kayak gitu. Tapi kalau kita berbicara masalah bendungan, bendungan itu kan biasanya di hulu kan, biasanya di hulu sini misalnya. Kalau sungai kan atau drainase bisa di hilir, bisa di tengah kayak gitu kan. Kalau di hulu ini biasanya kalau bendungan kita pakai dasnya das yang full. Misalnya kita das Bengawan Solo, berarti kita pakai seluruh das Bengawan Solo karena bendungan ini mencakup seluruh das yang akan kita desain bangunan airnya. Jadi bisa menampung seluruh volume tampungan air yang ada pada das tersebut. Jadi ini hilirnya, kita misalnya ini hilir, ini hulu. Berarti kalau kita berbicara masalah desain bangunan air bendungan di sini, di hulu, berarti kita perlu menganalisnya pakai seluruh ini das yang ada di hulu sini. Kalau misalnya kita udah masuk ke bagian tengah atau bagian hilir, kita baru bisa masuk ke bagian subcatchment ini. Oke, kurang lebih seperti itu untuk cara berpikir apa ya istilahnya untuk menganalisisnya. Dan untuk das ini sebenarnya untuk analisis satu orang dengan yang lainnya pasti akan beda karena perspektif satu orang atau satu orang insinyur gitu ya di bidang keairan itu untuk mendefinisikan suatu das atau catchment kan beda-beda. Jadi pasti akan mendapatkan hasil yang beda-beda. Cuman yang perlu dijustifikasi di sini adalah tadi seperti yang saya bilang karakteristik atau karakter curah hujan dari tahun sebelumnya atau historisnya itu bisa menjadi kayak apa ya istilahnya pedoman bagi seorang insinyur A, insinyur B itu untuk melakukan analisis hidrologinya. Jadi nggak masalah ketika kita melakukan desain analisis kemudian luas dasnya beda, sebenarnya nggak masalah kayak gitu. Oke, tadi udah saya bilang tadi bahwa kita bisa melakukan analisisnya itu per subcatchment. Jadi misalnya ini dasnya itu besar seperti ini kan, das Bengawan Solo misalnya, tapi kita pengen cuman analisis das di Bojonegoro atau di Ngawi, di Solo atau di Jogja, berarti kita cuman bisa memotongnya cuman segini doang misalnya. Satu urutan pertama, urutan kedua, atau misalnya segini, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita nggak perlu untuk menganalisis seluruh das. Jadi ketika kita melakukan analisis, kita biasanya pakainya subdas di sini. Oke, kayak gitu. Nah, untuk dasnya ini kita biasa pakainya 1:50.000. Kalau misalnya ini ya, dilakukan analisis. Jadi kalau ada pekerjaan konstruksi gitu ya, bangun air di sungai atau dimanapun di bendungan, drainase, dan lain sebagainya, itu umumnya adalah kita pakai peta topografi skalanya 1:50.000. Ini kita bisa peroleh dari tadi Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Itu sekarang kayaknya berinformasi geografis ya. Kemudian Balai Besar Wilayah Sungai juga ada sebenarnya. Jadi kita tinggal kayak apa istilahnya diskusi atau minta data ke instansi tersebut sebelum kita menganalisis lebih lanjut terkait desain bangunan air di daerah yang kita tuju seperti itu. Nah, maksud dari tentukan luas das yang diinginkan ini adalah kita terlebih dahulu menentukan kita sebenarnya pengen analisisnya di daerah mana. Misalnya kita pengen melakukan suatu studi desain bangunan air di sungai itu di daerah UGM misalnya. Daerah UGM kan itu catchment-nya bisa lebih kecil dibanding dengan daerah aliran sungai Jogja secara keseluruhan kan. Jadi kita bisa melakukannya seperti itu. Luasnya. Nah, luasnya ini nanti berhubungan sama metode analisisnya.
metode analisis hidrologi. Jadi kalau misalnya luasnya kecil, oke, saya terus di sini ya. Kalau luasnya kecil gitu ya, luasnya kecil, kita cukup pakai metode rasional untuk mendapatkan Q-nya. Rasional itu kan Q sama dengan CIA gini doang kan. Tapi kalau luas catchment-nya itu besar, kita nggak bisa pakai rasional. Kita harusnya pakai hidrogram satuan sintesis. Yang ada banyak jenisnya. Ada Nakayasu di sini, ada Gamma 1, ada Schneider, ada apa ya, Montarocci, dan lain-lain. Ada banyak, tergantung karakter daerahnya seperti apa. Biasanya kalau di Gamma 1, kayaknya ada beberapa daerah yang udah umum digunakan sama Gamma 1. Ada beberapa daerah yang pas ketika dilakukan Nakayasu dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya justifikasinya bisa dilakukan dalam pengalaman sebelumnya, ketika misalnya ada konsultan atau perencana daerah tersebut pakai data itu, oh ternyata sama hasilnya, atau kurang lebih apa misalnya nggak terlalu jauh hasilnya. Atau misalnya ketika kita mau cek analisis debit analisis kita itu sesuai atau enggak dengan kondisi di lapangan, kita bisa pakai data dari instansi seperti BBWS dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, jadi ini masalah key-nya ya, untuk key. Ini kalau misalnya irigasi, ini bisa ke drainase, bisa bendungan, bisa lain-lain. Oke. Nah, kalau kita udah menentukan luas dasnya seperti apa, gambar dasnya seperti apa, kita baru masuk ke sungai utama. Sungai utama itu sungai yang menjadi apa istilahnya? Acuan kita pengen mendesain bangunan air di mana, nah itu kita sebutnya sebagai sungai utama. Kalau di das yang gambar tadi itu, sungai utama itu yang paling besar di sini. Nah, ini kita bisa sebut sungai utama. Ini udah punya anak di sini, beranak-anak sungai, beranak lagi, beranak lagi. Jadi sungai utama biasanya adalah sungai yang lebih besar dimensinya, dan sungai yang memiliki banyak anak sungai. Itu biasanya disebut sungai utama. Oke, jadi ini sebenarnya tekniknya aja sebenarnya. Gimana sih cara gambar dasnya? Nah, ini sebenarnya agak susah dipahami kalau kita nggak praktik secara langsung kayak gitu. Mungkin bukan beberapa, kayak mayoritas di sini karena ada angkatan 2017-18 kurang lebih udah pernah melakukan analisis menggambar das seperti apa kayak gitu. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Mungkin beberapa yang belum pernah atau belum pernah secara langsung gambar suatu das, sebenarnya kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi gambar das itu sebenarnya kurang lebih kayak gambar kuali berukuran besar. Jadi kalau kalian lihat yang di bagian gambar sini nih ya, ini kan kayak kuali gini kan, kayak gini, atau kayak gini kayak gitu. Kurang lebih bentuknya akan seperti itu. Jadi bisa kayak bentuk bulu burung seperti ini, bisa kayak bentuk radial atau bentuk paralel. Tergantung nanti case-nya kalian nanti seperti apa. Oke, jadi artinya adalah suatu luasan untuk menampung air yang akan dialirkan ke sungai. Kemudian menggambarkan das didahului dengan mencari ujung anak-anak sungai, kemudian ditarik garis dengan mengikuti kontur pada peta topografi. Jadi intinya das itu kita bermain dengan peta topografi. Jadi kalau kita bisa tahu punggung-punggung bukit-bukit dari peta topografi itu, kita bisa menyimpulkan bahwa itu adalah suatu das kayak itu. Tapi lebih gampang kalau misalnya bingung gitu ya, pertama kali menggambar suatu das itu bisa lihat terlebih dahulu dari peta-peta instansi seperti Balai Besar, atau misalnya dari jurnal ilmiah seperti itu, atau misalnya dari kayaknya ada beberapa balai yang menyediakan subdas-subdas juga. Misalnya kita pengen melakukan analisis di Bengawan Solo kayak gitu kan, biasanya balainya itu udah memecah das itu menjadi subdas-subdas yang bisa kita gunain secara langsung untuk analisis. Kemudian apa ya intinya, di dalam sebuah das itu nggak boleh ada gunung, karena gunung ini kan termasuk bukit kan.
seharusnya gunung itu menjadi pembatas suatu das, karena dia mengalirkan air dari hulu ke hilir. Maksudnya kayak kayak gini. Ini sebenarnya bisa seperti bukit, bisa kayak gunung kayak gitu. Jadi intinya di dalam das ini kalau bisa nggak ada bukit atau gunung, sehingga airnya itu emang mengalir ke arah cekungan dasnya itu. Gambarnya seperti itu. Oke, jadi das itu tidak dibatasi. Jadi das itu dibatasi oleh punggung-punggung gunung atau bukit kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita udah dapet das, misalnya ini ya dasnya ya. Step selanjutnya adalah kita terlebih dahulu mencari, tadi kita kan udah bahas bahwa ketika kita melakukan desain bangunan air, kita perlu yang namanya data curah hujan. Data curah hujan. Nah, data curah hujan ini sebenarnya di bawah wewenangnya kayak badan BMKG. Tapi ada beberapa juga instansi yang sudah punya alat pengukur hujan sendiri, pengukur curah hujan di sungai-sungai terdekat. Jadi di BWS itu beberapa udah punya data pengukur hujan, pengukur debit juga ada, sehingga kita bisa melakukan apa ya istilahnya, kalibrasi debit. Jadi ketika kita udah ngitung di bagian sini gitu kan, kita dapat key di sini. Tapi kan kita belum tahu apakah key yang kita hitung itu sesuai dengan kejadian di lapangan apa enggak. Itulah kenapa kita perlu yang namanya alat kalibrasi debit. Jadi kita bisa tahu bahwa ternyata analisis yang saya gunakan itu udah sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga debit ini sudah pas atau bisa digunakan sebagai data utama untuk melakukan desain bangunan air, entah dimanapun itu, entah bentuknya apapun, entah itu bendungan, drainase, irigasi, dan lain-lain. Oke, jadi curah hujan ini biasanya ada banyak ya. Ada banyak. Jadi bisa jadi ketika kita di des Jogja ini misalnya ya, di des atau Bengawan Solo ini ya, di des Bengawan Solo itu nggak punya data hujan sama sekali di dalam dasnya. Itu nggak masalah karena kita bisa ngambil ke daerah yang lain, misalnya des sebelahnya, di des Rayu Opak misalnya. Oh, di sini ada data hujan. Di des sebelahnya juga ada. Di des sebelahnya juga ada. Jadi kita bisa pakai data-data stasiun hujan di luar das yang kita inginkan kayak gitu. Karena curah hujan itu nggak seluruh daerah kan punya, nggak seluruh kota kan punya. Jadi itulah kenapa kita berbicara ketika kita mendesain bangunan air, kita membicaranya skalanya di das kayak gitu. Oke, nah kemudian gimana cara ngitungnya agar ini sesuai dengan kondisi di lapangan? Ini kita pakainya metode Thyssen. Ini harusnya semuanya udah familiar ya metode Thyssen, gimana cara melakukan analisisnya. Thyssen itu adalah suatu metode untuk mengetahui seberapa besar impact curah hujan tersebut ke suatu das. Misalnya seperti ini. Kita menggunakan kayak 5 stasiun hujan ya. 5 stasiun hujan, ada yang dekat, ada yang jauh. Jadi kalau kita analisis, ini kan biasanya lebih berdampak besar gini kan hujannya. Ini juga berdampak besar kayak gini. Ini berdampak kurang lebih segini. Ini karena lebih dekat, biasanya proporsi untuk presentasi hujan ke daerah tersebut lebih besar. Tapi ketika kita berbicara masalah stasiun hujan yang jauh, biasanya kan efeknya kan cuma dikit kayak gini. Itulah kenapa untuk presentase masing-masing stasiun hujan itu di suatu das itu beda-beda. Mungkin di stasiun ini, di stasiun A bisa 45%. Ini cuma 20%. Ini sekian persen, mungkin ini cuma 2% kayak gini. Jadi kurang lebih seperti itu inti dari metode Thyssen itu untuk melakukan istilahnya, mengetahui dampak masing-masing data curah hujan di sekitar das ke dalam das itu seberapa kayak gitu. Itu metode Thyssen, kurang lebih seperti itu. Tapi kembali ke
Ini misalnya seperti ini data hujannya. Data hujan, ini ada berapa ya ini? Oh, ini ada 2. Jadi misalnya ini data curah hujan di bagian mana misalnya? Di bagian sini ya. Ada 2 stasiun curah hujan, misalnya ini A, ini B misalnya. Oke, jadi ini adalah data utama yang perlu kita dapatkan di instansi-instansi seperti Balai Besar atau BMKG. Jadi kita perlu tahu data-data curah hujan di seluruh bulan di beberapa tahun. Jadi minimal sekitar 10 tahun. Itu kita bisa tahu karakteristik iklim curah hujan di suatu daerah seperti apa kayak gitu. Kan pasti dalam 10 tahun itu pas beda-beda ya. Januari ini kan beda-beda. Di sini ada yang tinggi, ada tinggi banget, tinggi. Terus tiba-tiba ini kering banget gini kan tahun 2007. Kemudian ini yang musim hujan biasanya segini. Musim hujan kalau dilihat perbandingannya kan kita bisa lihat ini banyak angka nolnya kan berarti musim kemarau di sini. Berarti nggak ada hujan sama sekali ketika di September, Oktober, November, bahkan Desember kayak gitu. Jadi curah hujan itu kita bisa memprediksi kapan bulan basah, kapan bulan kering. Dari situ juga kita bisa tahu untuk pola tanam seperti kita kapan ngalirin air irigasi dan lain sebagainya itu ada di data iklim. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nanti setiap data curah hujan dari Januari sampai Desember itu kita cek yang paling maksimum mana, itu menjadi data curah hujan paling maksimum di tahun X, misalnya tahun 2004. Ini sekian. Di tahun 2005 sekian, terus sampai 2017 kita punya data sampai ini berapa tahunnya ini? 13 ya kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 14. Ada 14 tahun di sini. Oke, ini juga sama stasiun yang beda. Stasiun B. Ini karakternya beda ya di sini. Tadi kan di stasiun A kita banyak temu bulan kering, bulan kemarau gitu kan, di Juli sama Desember. Kalau di daerah yang lain mungkin di sana masih musim basah, musim hujan, cuman nggak seintens di bulan yang lain, misalnya Januari sampai Juni kayak gitu. Ini kan di Januari tinggi ya, 116, 78, 63, 84, dan seterusnya. Ini kalau di Agustus atau di Juli mungkin lebih kecil, atau di Juni kayak gitu. Itu karena karakter daerah satu dengan yang lain kan beda-beda. Sama untuk tahunnya ini, tahun satu sama tahun yang lain kan beda-beda juga. Sehingga itulah kenapa kita perlu pakai data historis berapa tahun, 10 sampai sekian tahun kayak gitu. Setelah itu, kalau misalnya kita skalanya besar yang kita analisis untuk mendesain bangunan air, itulah kenapa kita perlu banyak stasiun hujan. Karena bisa jadi di sini ini ternyata kering kayak gitu, di sini ternyata sering hujan kayak gitu. Karena kita sering temuin kan di suatu daerah gitu ya, di daerah kita itu nggak hujan kayak gitu, tiba-tiba di daerah tetangga kita itu hujan. Nah itu kan pasti beda ngukurnya. Jadi lebih akurat ketika kita melakukan analisis suatu debit banjir kayak gitu, debit ya mencari debit untuk desain bangunan air ketika dilakukan di beberapa titik stasiun hujan kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Ini maksimumnya dapatnya seperti ini. Saya pikir jelas cara ngitungnya. Oke, jadi kalau misalnya curah hujannya cuma 2 stasiun hujan, sebenarnya bisa cuma pakai rata-rata satu, stasiun hujan 1 tambah 1 bagi 2 dapat sekian. Cuma ini kayaknya belum diedit ya, ini salah angka seharusnya. Bukan ini angkanya. Cuman kurang lebih konsepnya seperti itu. Tapi kalau misalnya ini stasiun hujannya cuma ada 3, 4, 5 dan seterusnya, kita lebih efektifnya pakai metode Thiessen. Harusnya udah familiar sama ini. Oke, ini masih curah hujan rata-rata. Thiessen-nya kurang lebih seperti ini bentuknya. Saya pikir semuanya udah pernah nyoba analisisnya ini seperti apa.
Mungkin sekilas saja, mungkin ada yang belum atau masih ada yang lupa gitu ya. Jadi misalnya di suatu das ini kita ada 3 stasiun hujan. Kebetulan stasiun hujannya di dalam das. Ini 160 stasiun hujan A, ini stasiun hujan B, stasiun hujan C. Nah, untuk curah hujannya ini adalah di tahun 2016 ya misalnya. Misalnya efek dari stasiun hujan 2 cuma 35%, stasiun hujan 1 30%, stasiun hujan 3 35%. Jadi kita tinggal nambah aja 160 dikali 0,3 ditambah 67 dikali 0,35 ditambah 99 ini ya kali 0,35. Kita dapat curah hujan maksimum di tahun sekian. Kayak gitu. Ini juga masih sama contoh untuk metode Thiessen analisis hujannya. Cuman ini lebih dari 3 stasiun hujan ya. Ini kurang lebih 1, 2, 3, 4. Ada 5 stasiun hujan. 1, 2, 3, 4. 4-nya itu di dalam das, 1-nya di luar das. Ini juga bisa untuk menganalisis seperti itu. Bisa kita lihat di sini, ini kan efek dari curah hujan tersebut ya. Ternyata mempengaruhi sekian persen dari luas das. Di stasiun ini cuma sekian pengaruhnya. Di stasiun ini cuman dikit, yang di sini lebih banyak di sini. Nah, untuk yang jauh di sini di luar das itu cuman sekian. Nah, kurang lebih gambaran untuk analisis curah hujan kurang lebih seperti itu. Nah, untuk data hujan nanti kalau misalnya kalian ambil di data online BMKG itu kurang lebih seperti ini ya. Mereka menyediakan datanya itu per hari. Bisa kita lihat mungkin dalam sebulan itu yang hujan cuma beberapa hari gini kan. Cuman kalau kita berbicara masalah desain irigasi, kita perlu tahu atau perlu data jumlah hari hujan. Ada sekian. Jadi yang kosong kita hitung sebagai jumlah hari tidak hujan, yang ada angkanya berarti kita hitung sebagai hari hujan meskipun di sini cuma bentar doang nih ya, 11. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk mendapatkan curah hujan yang per bulan ini, dapat angka ini misalnya 116 ini adalah yang paling maksimum dari dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Kalau ini berarti maksimumnya adalah ini ya 140. Berarti Januari di sini kalau kita bikin tabel gitu kan di tahun sekian itu 140. Februari berapa, Maret berapa dan seterusnya. Oke, ini hanya teknis saja sebenarnya. Oh, oke. Jadi kita akan bahas sedikit masalah analisis hidrologi ya, analisis frekuensi. Oke, ini sebenarnya lebih ke arah perhitungan di Excel aja sih sebenarnya. Jadi kalau kalian udah pernah menganalisis hidrologi pakai Excel, seharusnya udah paham gimana cara melakukan analisisnya. Cuman beberapa yang kejadian di lapangan adalah ketika kita melakukan salah perhitungan dan lain sebagainya, ternyata beberapa orang itu cuman pakai Excel yang udah jadi kayak gitu tanpa tahu sebenarnya ini dari mana. Kalau misalnya datanya sekian, ternyata yang berubah ini dan lain sebagainya kayak gitu. Biasanya orang-orang salahnya di sana ketika mendesain di luar itu kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya ini saya udah punya recordingnya ya untuk melakukan analisis frekuensi seperti apa. Jadi tidak akan saya ulang lagi secara live di sini, secara sinkron. Nanti bisa kalian lihat secara asinkron. Mungkin yang belum paham atau yang masih uh, belum familiar sama metode ini. Tapi kalau kalian udah ambil analisis hidrologi sama analisis hidrologi di semester sebelumnya di D3, mungkin kalian udah familiar terkait metode-metode ini. Cuman kalau masih ragu atau masih uh, pengen mereview kembali, saya ada recording yang terkait ini, nanti bisa diputar secara asinkron di luar mata kuliah ini. Di luar jam mata kuliah ini maksudnya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk analisis frekuensi, analisis hidrologi kurang lebih seperti ini.
Oke, jadi nanti akhirnya adalah kita dapatnya seperti ini. Dapatnya ya, skala ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25, 50, sampai 100. Dengan beberapa metode perhitungan statistik seperti Gumbel, log persen tipe 3, distribusi normal. Jadi Gumbel log persen tipe 3 normal ini adalah sebenarnya analisis statistik. Jadi kalau kalian pernah mendapatkan mata kuliah statistik ya seperti itu, kurang lebih mereka sebenarnya menggunakan metode statistik untuk mendapatkan data-data ini kayak gitu. Nah, untuk mendapatkan validitas atau uji mana yang pas digunakan di daerah tertentu, kita biasanya pakai uji chi-square atau uji Smirnov-Kolmogorov seperti itu. Nah, lagi bahwa chi-square ini adalah salah satu uji statistik juga kayak gitu. Untuk review cara ngitungnya dan lain-lain, ini udah ada recordingnya ya, jadi udah bisa diakses secara asinkron nanti. Kurang lebih seperti itu untuk uji chi-square, log persen tipe 3, dan lain-lain. Nah, akhirnya kita mendapatkan data seperti ini. Jadi Gumbelnya diterima, log persennya diterima, tapi untuk melakukan analisis selanjutnya, kita pakai data yang paling besar. Seperti ini pakainya Gumbel di sini ya. Uji Gumbel. Oke, intensitas hujan sebenarnya gampang. Kita pakai rumusnya ini ya. I sama dengan R per 24, 24 per T pangkat 2 per 3. Ini kalian juga harusnya udah familiar terkait bagaimana cara analisis intensitas curah hujan. Kita dapat grafiknya yang kita inginkan sebenarnya ini. Oke, jadi kita tadi udah dapat R ya. Sebenarnya ini kan sebenarnya bisa setelah ini harusnya adalah kita nyari key debit banjir. Key debit banjir itu kalau misalnya tadi ya dasnya kecil, kita pakai key sama dengan CI sama dengan CIA. Kalau C ini koefisien tata guna lahan, I di sini adalah dari sini intensitas hujan. Kemudian A-nya adalah luasnya seberapa kayak gitu. Oke, untuk intensitas hujan ini kita perlu angka berapa di sini, itu tergantung sama TC-nya, waktu konsentrasi. Nanti ada penjelasannya, kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebih itu ya masalah analisis hidrologi. Oke, mungkin akan saya review sebentar masalah analisis hidrolika ya. Karena kita pertemuan hari ini fokusnya di hidrologi sama hidrolika. Jadi sebenarnya hanya mereview ulang saja sebenarnya. Cuma agar lebih komprehensif dan lebih terkonfirmasi sebenarnya perhitungan ini seperti apa kayak gitu. Oke, jadi hidrolika sungai itu sebenarnya kita berbicara masalah hidrolika saluran terbuka. Jadi kalau kalian udah pernah dapat basic di hidrolika saluran terbuka, itu sebenarnya adalah teori awal untuk melakukan analisis bangunan air di sungai, khususnya di saluran terbukanya ya, kayak gitu. Nah, ini beberapa perencanaan saluran ketika kita berbicara masalah saluran sungai. Ada banyak ya, bisa segi empat, bisa trapezoid, bisa segitiga, bisa lingkaran kayak gitu. Nah, untuk rumusnya kurang lebih seperti ini. Untuk luas kita punya rumus lebar dikali tinggi. Biasa luas segi empat. Untuk luas trapesium kita seperti ini, cuman ini dibedain sama simbolnya aja. Cuman kurang lebih sama. Oke, untuk luas segitiga seperti ini, luas lingkaran seperti ini. Ini perimeter basah. Ini jari-jari hidrolis, rumusnya adalah A per P, kayak gitu. Kemudian lebar atasnya seberapa, cara ngitungnya seperti ini. Ini top width B ya, cuman B di sini loh. Karena yang di sini adalah BW. BW itu yang lebar bawah biasanya. Jadi kalau kita pengen tahu lebar atasnya berapa, kita perlu cek lebar bawahnya berapa. Oke, jadi ini koefisien untuk melakukan analisis hidrolika. Nanti mungkin bisa ada contoh soal di selanjutnya.
Oke, ini perencanaan saluran. Jadi untuk debit tadi, kan tadi udah dibahas masalah caranya nyari debitnya itu adalah kita pakai rasional atau hidrograf satuan sintesis, kayak gitu kan. Ini kalau luasnya besar, ini luasnya kecil pakai rasional. Nah, untuk yang ada juga rumus yang kita bisa pakai nyari debit itu pakai rumus Manning di sini. Jadi yang berperan adalah kekasaran Manning, kekasaran saluran sungainya seperti apa, kemiringannya seberapa, kemudian luasnya sama jari-jari hidrolis yang bisa kita cek rumusnya di sini. Oke, jadi kita langsung saja ke contoh soalnya aja. Sebenarnya kita ini udah pernah saya bahas juga sebenarnya. Cuma untuk mengkonfirmasi aja biar uh, mereview ulang analisis hidrolika seperti apa. Oke, jadi misalnya seperti ini. Kita pengen tahu dimensi ini ya, dimensi saluran sungai kayak gitu kan. Jadi kita uh, tahu lebarnya sebesar 2 feet. Bentuknya segi 4, persegi panjang. Kemudian kekasaran Manningnya 0,015, ini kemungkinan apa ini? Kerikil atau mungkin tanah biasa. Kemudian kemiringan lerengnya 0,025 dan debitnya 9,26 CFS. Jadi kita pakai satuannya masih feet sama CFS, jadi belum MKS ya. Cuman kita ikutin aja alurnya gimana cara ngitungnya sebenarnya. Oke, jadi kita pakai rumus awalnya Q sama dengan 1,49 per N, S 0 pangkat setengah, AR pangkat 2 per 3, kayak gini kan. 1,49 per N, ini sama sebenarnya, cuma tinggal taruh di bawah. Kemudian A-nya di sini karena ini segi 4, berarti A-nya di sini kan BW kali Y. BW kali Y di sini, BW kali Y. R-nya adalah BW kali Y per BW plus 2Y. Jadi kan seperti ini. Pangkat 2 per 3. Jadi kalau misalnya ini digabung, dikalikan, jadi kan BW kali Y 5 per 3 dari sini. BW plus 2Y pangkat 2 per 3. Baru tinggal dimasukkan angka-angkanya seperti itu kan. Nah ini kita dapetin seperti ini karena kita belum tahu Y-nya berapa karena kita pengen tahu ketinggian sungainya seberapa. Jadi kita pakai rumusnya seperti ini masih. Ini rumus yang pertama. Nah kemudian kembali ke ini tadi ya persamaan untuk mencari koefisien. Kita pakai rumus yang ini. Jadi ini rumus yang udah jadi nggak perlu melakukan integrasi kembali, nggak perlu melakukan diferensial dan lain sebagainya. Tinggal dipakai aja sebenarnya. Oke, rumusnya seperti ini kan tadi. Rumusnya seperti ini. Tinggal dimasukin angka juga, dimasukin angka di sini. Kita dapat rumusnya seperti ini. Jadi besarnya 2 per 3 R dan seterusnya itu adalah 1,67 dan seterusnya. Ini besarnya. Nah, untuk melakukan iterasi seberapa besar tinggi saluran, kita pakai rumus yang iterasi Newton method. Kita pakainya seperti ini. Ada rumusnya harusnya. Nah, ini. Jadi ini adalah 2 rumus utama ya. Rumus utama 1, ini untuk mendapatkan rumus-rumus yang tadi di awal. Ini rumus yang kedua, untuk mendapatkan tinggi sungai seberapa. Jadi ini rumusnya seperti ini. Y sama dengan Y dan seterusnya. Oke, ini rumus Newton metodenya untuk mencari kedalaman saluran. Ini tinggal diturunin aja, nggak perlu dianalisis karena masih variabel. Kemudian ini udah masuk ke ini angka-angka ya. Ini kan satu main Q-nya kan 9,26. QJ kemudian per 2 per 3 R dan seterusnya ini adalah 1,667 dan seterusnya. Ketika ditaruh di sini jadinya kan seperti ini. 1,667 plus YJ. Kemudian ini naik ke atas Y1 plus Y. Seperti ini. Nah, inilah yang menjadi apa ya istilahnya? Rumus yang kita bisa lakukan iterasi untuk mendapatkan kedalaman. Nah, kita biasanya pakai ini untuk lebih gampangnya, lebih cepatnya adalah ketika kita bisa menggunakannya di Excel.
Oke, jadi rumus yang terakhir jadi adalah ini ya. Kemudian ini Excel-nya ini kalau nggak salah. Bukan. Jadi intinya ini ditaruh di Excel, karena beberapa juga udah pernah nyoba ya. Jadi ini di Excel, habis itu kurang lebih seperti ini jadinya. Jadi nanti kalian kalau mau melakukan analisis kedalaman sungainya, bisa trial di Excel di sini. Jadi rumus yang Y ini adalah trial. Jadi kalian bisa ngisi berapapun di sini. Nah, Q ini yang rumus di sini adalah rumus yang di sini ini. Ini masuk ke Q ini. Kemudian yang Y ini adalah bagian sini. Tinggal dimasukin angka-angkanya aja. Nanti ketika di drop ke bawah, ketika angkanya sama debitnya ini, kita udah tahu kedalaman sungainya berapa. Kan kita diketahui bahwa sungainya itu debitnya 9,26. Karena ini udah sama 9,26, berarti inilah kedalaman sungai yang diinginkan pada soal tersebut. Jadi ketika ini sungainya di sini, kita punya ini 2 meter, misalnya ya, 2 feet kalau nggak salah, 2 feet. Ternyata kedalamannya adalah 0,57 feet dengan debit sekian, 9,26 CFS. Oke, kurang lebih seperti itu untuk analisis hidrolika. Mungkin ada pertanyaan dari analisis hidrologi sama hidrolika? Gambarannya seperti apa? Pak, saya mau bertanya. Yes. Tadi kan ada satu kasus di mana dia stasiun hujannya jauh di luar DAS ya Pak ya. Yeah. Padahal dia sendiri udah ngambil 5 stasiun hujan yang ada di dalam DAS. Nah itu pertimbangannya kira-kira apa dan kenapa dia mengambil satu stasiun hujan yang cuma satu di luar dan jauh gitu Pak. Gitu aja sih. Makasih Pak. Oke. Di mana di sini kalau nggak salah kali ya. Oke, kalau nggak salah ini ya. Oke, tadi kan saya udah bilang bahwa ketika kita menentukan suatu DAS, delineasinya, areanya seberapa, sama stasiun hujannya, data yang kita gunain itu berapa banyak, itu tergantung perspektif masing-masing perencana kayak gitu, atau pelaksananya seperti apa. Jadi kalau ini misalnya ada suatu perencanaan hidrologi, kemudian dia mengambil daerah ini, berarti kan dia punya perspektif bahwa bisa jadi di daerah ini juga menyumbang banyak atau menyumbang berapa persen dari debit yang masuk dari hulu. Misalnya ini kan di hulu kan, ini di hulu, ternyata das ini tuh di hilir. Kalau kita cuma mengandalkan stasiun hujan di hilir, bisa jadi ada loh banjir kiriman dari hulu yang mungkin nggak kita pertimbangkan kayak gitu. Misalnya kayak apa ya, Jakarta. Jakarta itu kan di sini ya, di das. Ini kan Jakarta, Depok itu di hilir ya. Hulunya itu di Bogor biasanya. Hulunya di Bogor, masuk ke Depok, ke Jakarta kayak gitu. Nah, kebanyakan kasus berapa investigasi itu banjir di Jakarta itu kiriman banjir dari Depok sama Bogor kayak gitu. Nah, kebanyakan adalah ketika melakukan analisis, kalau kita pengen analisis di Jakarta doang, di hilir, kita cuman misalnya, oh kayaknya oke deh kalau misalnya kita cuma analisis banjirnya itu cuma di daerah Jakarta doang kayak gitu. Tapi kita ternyata lupa memikirkan bahwa ternyata di hulu itu debitnya besar. Bogor sebagai kota hujan kayak gitu kan debitnya, curah hujannya kan besar. Akhirnya ketika ada suatu apa istilahnya, debit banjir yang besar kayak gitu, ketika Jakarta cuman dengan data hujan ini cuman desain sungainya nanti kurang lebih seperti ini misalnya, yang harusnya ketika diakumulasi dengan data di hulu, misalnya data curah hujan di Bogor, ternyata harusnya kurang, ternyata dimensinya harusnya lebih besar seperti ini. Kayak gitu. Kurang lebih justifikasinya seperti itu. Kenapa kita perlu pakai data curah hujan di luar DAS. Bisa jadi kita DAS-nya itu di hilir, tapi kita perlu memperhatikan data curah hujan tadi data curah hujannya di hilir ya. Kita DAS-nya di hilir, ternyata di hulu itu curah hujannya tinggi.
Jadi kita perlu memperhatikan itu juga. Tapi kalau misalnya di hulu atau di hilir termasuk daerah yang mungkin tidak rawan banjir atau daerah yang kering kayak gitu, kayaknya kita ambil cuman 2 stasiun hujan atau 1 stasiun hujan kayaknya nggak masalah deh. Jadi itu tergantung justifikasi kita sebagai perencana pelaksana, kemudian historisnya daerah itu kayak gimana kayak gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Jadi tadi justifikasi, kemudian kita cek apakah di hulu kita ada banyak atau curah hujannya tinggi apa enggak, yang ternyata meskipun dikit kayak gini kan, tadi kan dikit, mana sih tadi? Nah ini kan cuma dikit kan sebenarnya curah hujannya. Tapi kan kita nggak tahu nanti karakteristik topografinya seperti apa, sehingga ketika kita mengukur misalnya DP di Jakarta itu 20 meter kubik per second, ternyata ketika ada data dari Bogor misalnya, ada banyak data dari Bogor misalnya kayak gini, ternyata harusnya perencanaan bangunan air di Jakarta itu pakai debitnya bukan 20, ternyata 35 misalnya, atau 40 kayak gitu. Jadi justifikasinya seperti itu. Jadi itulah mengapa mungkin beberapa kasus ketika kita tahu bahwa suatu drainase itu sering banjir dan lain sebagainya, mungkin beberapa faktornya adalah ketika dia menganalisis, dia cuman di daerah itu aja. Dan mungkin pas itu juga ternyata daerahnya itu cuma ternyata di hilir, dan ternyata di hulunya itu ternyata banyak apa ya istilahnya, debit kiriman istilahnya seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk justifikasi kenapa kita perlu make atau berapa banyak curah hujan atau stasiun hujan yang kita perlukan ketika melakukan analisis. Kayak gitu. Ada feedback? Ada feedback gak tadi yang nanya? Baik Pak, terima kasih. Sudah terjawab. Oke. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Saya ingin bertanya, Pak. Yes. Nah, misal diketahui curah hujannya yang di hulu tinggi, tapi ternyata waktu digunakan polygon descent ternyata stasiun hujan itu tidak membagi di daerah dasnya itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Oke. Ini ya, mungkin ada beberapa konsep cara menganalisis hidrologi sama hidrolika yang beda-beda ya. Ini bisa di close kayak ya. Oke, ini misalnya seperti ini. Misalnya ini suatu das ya. Ini suatu das kayak gini kan, suatu das. Ini sungainya kayak gini kan. Kayak gini. Jadi misalnya kita pengen bikin suatu saluran atau dimensi sungai itu di daerah ini doang, di das ini doang misalnya, kan kita cuman pakai das yang deket-deket sini, di sini atau di sini kayak gitu. Jadi ini misalnya di hilir misalnya ya, di hilir kayak gitu. Jadi kita kan yang masuk airnya kan dari stasiun hujan itu kan harusnya. Sehingga debit yang terjadi ketika kita melakukan analisis adalah debit-debit yang dari sekitar das ini doang. Dan kita tidak melakukan pertimbangan untuk faktor eksternal seperti debit di bagian hulu kayak gitu. Nah, dalam suatu analisis hidrolika misalnya di Hekras kayak gitu, sebenarnya ketika kita mau melakukan analisis yang kayak gini itu lebih efektif kalau itu luasnya nggak terlalu besar. Jadi kan kita pakai misalnya ini daerahnya ya, dipotong-potong gini kan misalnya. Ya kan kita dapat A1, A2, ini berarti kan total debit yang masuk kan Q1 sama dengan C1, I1, A1 gini kan, Q2 ini juga sama, Q3 sama, akhirnya yang masuk itu ini yang di input di Hekras ya gitu. Nah untuk yang di bagian hulu sebenarnya itu ada analisis tersendiri. Maksudnya adalah kita bisa melakukan analisis atau menambahkan key di hulu itu dalam analisis.
Jadi meskipun kita nggak melakukan analisis dengan stasiun hujannya, tapi kan kita tahu berapa debit dari hulu yang masuk ke sana. Jadi kita juga bisa pakai data-data dari alat pengukur debit dari instansi balai besar wilayah sungai dan lain sebagainya. Jadi ketika kita berbicara masalah HECRAS di sini, biasanya kalau kita pakai data yang di dalam dasnya itu kan kecil biasanya. Tapi kenyataannya adalah ternyata debitnya besar. Nah, bisa jadi kita tidak memperhatikan key di hulu di sini. Kayak gitu. Jadi kalau kita mau melakukan analisis suatu bangunan air, sungai atau HECRAS itu, beberapa faktor eksternal yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah key hulu. Key hulu yang masuk ke bagian hulunya. Jadi kan ini di das ini kan ada ujungnya di sini kan. Nah, di ujungnya ini kan pasti selain air yang masuk dari dalam das ini kan pasti ada air yang masuk dari hulu juga. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen memperhitungkan suatu debit yang dimana di hulunya itu curah hujannya tinggi, seharusnya kita menambahkan key hulunya di bagian sini. Kayak gitu. Meskipun ketika kita analis pakai metode Thiessen ternyata nggak menjangkau gitu kan wilayahnya di bagian sini misalnya ternyata cuma sampai sini gitu kan, nggak, intinya nggak berpengaruh kayak gitu. Karena Thiessen ini karakteristiknya adalah dia pengen tahu seberapa besar pengaruh dari masing-masing stasiun hujan ini ke das yang kita tinjau kayak gitu. Jadi dia tidak melihat oh ternyata di hulu ada ki awal ki kiriman kayak gitu. Jadi harusnya seperti itu rencana efektifnya. Jadi kalau misalnya masih ada apa ya keraguan ternyata debit yang kita gunain itu terlalu kecil atau tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, kalau kenapa kita perlu menambahkan faktor ki hulu di sini. Ya mau asar deh, bentar.
Oke, jadi istilahnya itu di sini adalah point of source. Point of source. Jadi misalnya ini ya, kita pengen melakukan analisis hidrolika atau perencanaan sungai gitu kan, dengan debit sungai yang lebih besar di sana. Jadi kita bisa pakai debit yang datang dari hulu di sini. Nah, berapa debit di point of source ini adalah perhitungan dari dash yang di hulu ini. Jadi perhitungan antara dash di sini itu masuk sebagai point of source. Habis itu kita masuk ke dash yang tinjauan yang masuk sini. Kayak gitu. Jadi bisa ditambah tapi khusus yang di bagian hulu biasanya. Kalau misalnya kita pengen melakukan analisis hidrologi yang bagian hulu karena melihat bahwa analisisnya apa istilahnya debitnya besar yang kemungkinan masuk ke dash yang kita tinjau kayak gitu. Oke, ada feedback mungkin? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke. Oke, ada pertanyaan lain? Saya Pak ingin bertanya tentang tadi yang kalibrasi debit tuh maksudnya bagaimana ya Pak? Kalibrasi debit itu misalnya kita kan dapat ya habis ngitung ternyata debitnya Ki 20 meter kubik per second atau Ki yang terjadi di daerah tersebut adalah sekian kayak gitu. Nah, kita bisa kalibrasinya itu kalau ada yang istilahnya AWLR biasanya. AWLR atau mungkin pengukur debit. Jadi di instansi-instansi itu biasanya ada kayak balai besar wilayah sungai dan lain sebagainya. Jadi alat-alat ini itu mengukur debit di lapangan. Kayak gitu kan. Nah, kita mengukur ini adalah secara empiris atau model gitu kan. Secara teori kayak gitu. Jadi misalnya di lapangan debitnya antara 23 sampai 25 kayak gitu. Berarti kan tidak berbeda jauh. Jadi bisa dikatakan bahwa analisis kita atau perhitungan empiris kita sudah sesuai dengan kondisi lapangan sehingga kalau kita pengen mendesain bangunan air dengan data itu masih bisa apa ya istilahnya dibilang kredibel gitulah intinya kayak gitu. Artinya ini kan ketika kita mencari debit itu kalah ulang ya Pak? Debit berapa 5 tahun, 10 tahun gitu ya Pak? Yes. Berarti AWLR ini juga dirangkum gitu selama 5 tahun tuh seberapa dia debitnya gitu ya Pak? Dibandingkan dengan begitu atau gimana? Beda. Jadi itu lebih ke water level ya ini tuh average water level. Kalau yang AWLR itu average water level. Jadi lebih ke berapa ketinggian muka air. Jadi kalau kita misal udah dapat hidrologi, kemudian ketika kita desain muka airnya sekian, kita misalnya muka airnya kurang lebih berapa meter kayak gitu, terus AWLR-nya berapa meter, bisa dibandingkan dari situ. Tapi yang maksudnya yang meter kubik per second ini adalah data-data dari instrumen yang lain, bukan dari AWLR-nya. Kalau AWLR kan lebih ke water level di badan airnya, bukan debit langsung. Tapi pasti ada instrumen untuk melakukan analisis yang bagian debitnya. Kurang lebih seperti itu. Oh, berarti intinya ini dari instansi ya Pak? Yes. Oke, baik. Terima kasih Pak. Oke. Oke, ada yang lain? Oke, kalau gak ada saya stop record terlebih dahulu.